Mau upgrade ke GPU modern yang udah PCI Express generasi keempat, tapi motherboardnya masih PCI Express generasi ketiga, apakah nanti bakal bottleneck? Apakah nanti ngaruh buat main game 1080p? Saya harus ganti motherboard dong bang, nggak bisa pakai motherboard lama kayak A320M atau mungkin B450M. Nanti bottleneck dong kalau dipakai PCI Express generasi ketiga. Ya, kita sudah ketahui bahwa motherboard AM4 itu dari A320M, B450M itu semuanya umurnya panjang-panjang cuy. Bahkan udah banyak motherboard yang ngasih update BIOS biar support Ryzen 5000 series. Bayangin, itu 5 generasi bisa dipasangin di satu motherboard jadul kayak A320M. Tapi yang jadi masalah adalah motherboard jadul seperti A320M itu nggak support PCI Express generasi keempat. Sedangkan beberapa CPU modern dari Ryzen 5000 series, bahkan ada 3000 series juga, dan juga GPU modern mulai RX 5000 series itu udah pakai interface PCI Express generasi keempat. Nah, kalau GPU modern kayak RX 5000 series ke atas yang udah pakai Gen 4 tersebut dipasangin di motherboard Gen 3, otomatis itu bakal jalan di generasi yang lebih bawah, yaitu generasi ketiga. Dan apakah ini pengaruh buat main game, terutama buat game-game mainstream di resolusi yang mainstream juga, yaitu di 1080p? Apakah kita perlu upgrade motherboard ke PCI Express generasi keempat biar semuanya jalan di generasi keempat? Oke, kita akan bahas lebih dalam soal ini, tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johor dengan Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Di video kali ini kita akan bahas gitu ya, apakah ada urgensi tertentu gitu ya, atau beberapa hal yang mengharuskan kita perlu ganti atau pindah ke motherboard yang lebih baru seperti B550M yang sudah support PCI Express generasi keempat. Walaupun seperti yang kita ketahui motherboard jadul AM4 itu support sampai 5000 series. Walaupun ada beberapa keterbatasan, yaitu PCI Express-nya masih generasi ketiga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal apakah kita perlu upgrade motherboard kayak yang udah support Gen 4 juga atau nggak perlu karena perbedaannya nggak jauh, kita bahas dulu sedikit soal PCI Express. Nah, mungkin kalian pernah bertanya-tanya gimana sebuah GPU atau VGA card ya kalau sebutan paling umumnya, lalu SSD NVMe, atau mungkin Wi-Fi card itu bisa berkomunikasi dengan prosesor di dalam komputer. Nah, di balik layar itu semua ada sebuah standar konektivitas yang namanya itu adalah PCI Express atau singkatannya itu PCIe. Ini adalah teknologi yang bisa dibilang bikin perangkat-perangkat tadi tuh bertukar data dengan kecepatan yang tinggi, dan ini juga memastikan sistem bekerja secara optimal. Nah, PCIe ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai penerus dari standar sebelumnya. Dengan desain yang lebih efisien, PCI Express ini menggantikan sistem bus bersama yang digunakan oleh teknologi lama dan beralih ke sistem point to point, yang dimana setiap perangkat memiliki jalur data tersendiri yang langsung terhubung ke prosesor. Yang ini tuh sangat membantu untuk menghilangkan hambatan lalu lintas data yang biasanya sering terjadi pada teknologi pendahulunya. Nah, PCI Express ini bekerja dengan konsep jalur data atau kita sebut juga sebagai lanes atau jalur ya, sama aja itu bahasa Indonesianya. Nah, setiap lane itu adalah saluran yang bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Layaknya mungkin seperti jalan raya dua arah. Semakin banyak jumlah lanes atau jalur data yang digunakan oleh sebuah perangkat, semakin besar pula bandwidth atau kapasitas data yang bisa dilewatkan. Inilah alasan kenapa misal GPU atau VGA card itu yang biasanya kelas atas pakai interface PCI Express LAN kali 16. Sementara kalau kayak SSD NVMe atau mungkin Wi-Fi card itu cuman butuh kali 4, kali 2 atau bahkan kali 1 doang. Namun, jumlah lanes ini bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kecepatan dari PCI Express. Ada faktor lain, yaitu adalah generasi PCI Express itu sendiri yang juga berperan besar dalam menentukan bandwidth per lane. Misalnya ada PCI Express generasi ketiga atau 3.0 atau 3.0 yang memiliki kecepatan sekitar 1 GB per second per lane. Satu lane itu 1 GB per second ya, yang berarti kalau 16 lane itu 16 GB per second. Sedangkan kalau PCI Express generasi keempat menggandakannya menjadi 2 GB per second per lane. Yang di situ juga terlihat bahwa semakin baru atau semakin meningkat satu generasi PCI Express, kecepatan bandwidthnya akan dilipat gandakan sebanyak 2 kali lipatnya. Misal tadi Gen 3 itu 1 GB per second, lalu Gen 4-nya adalah 2 GB per second per lane. Yang dengan kata lain, sebuah GPU yang berjalan di interface PCI Express generasi
generasi keempat kali 8 sebenarnya memiliki bandwidth yang setara dengan PCI Express generasi ketiga kali 16. Loh, kenapa bisa gitu? Karena kalau kita hitung ya, tadi kan kita bisa ketahui bahwa per lane itu ya sekitar 1 GB per secondan ya untuk generasi ketiga. Dan kalau kali 8 kan berarti 8 GB per second. Dan kalau misalnya ini generasi ketiga lalu lane-nya kali 16, ya tinggal dikali 16 aja. Jadi 16 GB per second, yang dimana itu sama aja dengan PCI Express generasi keempat kali 8, yang dimana per lane-nya itu 2 GB per second, dan kalau dikali 8 ya tentu saja jadi 16 GB per second. Nah, ada salah satu pertanyaan yang sering muncul di dunia PCI Express ini. Salah satu pertanyaannya itu adalah apakah generasi dan jumlah PCIe lanes itu mempengaruhi kinerja GPU? Jawaban singkatnya sih iya, tapi ini tergantung dari beberapa faktor. Jika sebuah GPU memiliki jalur yang terbatas, seperti hanya misal kali 8 atau bahkan kali 4 ya daripada kali 16, maka pada generasi PCI Express yang lebih rendah, misalkan GPU Gen 4 kali 8 atau kali 4 dipasangin di jalur PCI Express generasi ketiga, GPU tersebut mungkin tidak akan mendapatkan bandwidth yang cukup, yang ini bisa menyebabkan bottleneck atau keterbatasan kinerja GPU. Sebagai contoh, AMD Radeon RX 6500 XT yang menggunakan konfigurasi PCI Express generasi keempat kali 4. Nah, saat GPU ini dipasang di motherboard yang hanya mendukung interface PCI Express generasi ketiga, GPU ini hanya bisa berjalan di bandwidth PCI Express generasi ketiga, bukan kali 8, bukan kali 16, tapi hanya kali 4, yang secara teknis itu bandwidthnya kepotong 2 kali lipat dibandingkan dengan PCI Express generasi keempat. Nah, tapi dampak dari keterbatasan bandwidth ini sangat bergantung pada bagaimana sebuah game atau sebuah aplikasi menggunakan data tersebut. Biasanya, game yang sering memuat ulang tekstur dari RAM ke VRAM, seperti mungkin kayak game open world atau game seperti Microsoft Flight Simulator, di mana game tersebut tuh banyak banget aset yang harus dimuat secara real time dan terus-menerus, kemungkinan itu bakal lebih rentan terhadap keterbatasan bandwidth PCI Express. Selain juga tergantung aplikasi dan juga game, resolusi layar atau monitor yang kalian pakai juga berperan dalam menentukan dampak tersebut. Bisa jadi kalian akan merasakan perbedaan performa yang cukup signifikan kalau kalian main game di resolusi yang lebih tinggi, yang sehingga mungkin dapat berdampak pada GPU yang pakai lane yang sedikit dan dipasangin di PCI Express generasi yang lebih di bawahnya atau yang lebih lama. Oh iya, salah satu keunggulan dari PCI Express ini kita udah bahas tadi ya. Kita ngomongin soal GPU Gen 4 dipasangin Gen 3, yang berarti kelebihan dari PCI Express ini adalah backward dan juga forward compatibility. Yang ini berarti GPU PCI Express generasi keempat pun tetap bisa digunakan di motherboard Gen 3, walaupun kecepatan transfernya akan menyesuaikan dengan standar yang lebih rendah. Sebaliknya juga GPU Gen 3 itu juga bisa dipasang di generasi yang lebih baru seperti PCI Express generasi keempat ataupun generasi kelima, tapi nggak akan bisa dapat benefit atau manfaat dari peningkatan bandwidth yang lebih besar tersebut. Nah, selain itu ada beberapa juga keterbatasan yang perlu kalian perhatikan. Tidak semua motherboard dan CPU itu mendukung jumlah lanes yang sama. Misalnya pada motherboard kelas menengah atau bahkan kelas bawah, slot PCI Express yang kedua biasanya hanya menyediakan lane kali 8 aja, nggak full kali 16. Meskipun si bentuk fisiknya ini kali 16. Selain itu juga CPU juga dapat berpengaruh ya pada generasi PCI Express. Misalkan ada CPU yang hanya mendukung PCI Express generasi ketiga, maka misal kalau kalian pakai motherboard Gen 4, VGA Gen 4, PC kalian tuh akan jalan tetap di PCI Express generasi yang paling bawah, yaitu generasi ketiga tadi, karena CPU-nya hanya mendukung Gen 3. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang PCI Express dan juga hubungannya dengan sebuah GPU. Mungkin dari tadi kebanyakan kata-kata yang cukup teknis yang kemungkinan buat teman-teman yang masih awam akan terasa membingungkan. Maka dari itu saya akan membuatkan pengibaratannya dalam kehidupan sehari-hari yang semoga teman-teman bisa paham dari sini. Oke, bayangin ada sebuah toko besar ya. Toko besar ini adalah pengibaratan dari sebuah GPU dengan PCI Express generasi keempat kali 8, yang dimana setiap harinya itu dia mengirim barang ke pusat distribusi kota. Nah, toko ini tuh punya 8 truk, karena tadi lane-nya kali 8 ya, untuk mengangkut barang sekaligus asalkan jalannya itu mendukung. Nah, pada saat pengiriman, jika ke-8 truk itu lewat kota yang modern, yang dia itu udah pakai aturan PCI Express generasi keempat, dan mungkin biar gampangnya lagi, misal Gen 4 itu maksimal kecepatan truknya di 200 km per jam ya, ini biar gampang aja. Yang karena tadi balik lagi truknya udah didesain untuk jalan dengan kecepatan 200 km per jam, dan dia jalan di jalan tol yang membolehkan atau yang punya aturan kecepatan 200 km per jam juga, otomatis semua truk tersebut bisa melaju kencang dan dapat mengantarkan barang dengan cepat sesuai dengan kecepatannya atau kemampuannya tadi. Nah, tapi kalau misal truk tadi tuh lewat jalan
yang masih pakai aturan generasi ketiga. Yang biar lebih gampangnya lagi, generasi ketiga ini maksimal 100 km per jam. Ke-8 truk tadi tuh sebenarnya masih bisa aja berjalan gitu ya. Tapi masalahnya karena aturannya maksimal generasi ketiga, di mana generasi ketiga itu adalah 100 km per jam tadi, otomatis ke-8 truk tadi hanya boleh berjalan pada kecepatan 100 km per jam. Yang ini sebenarnya barangnya masih bisa sampai tujuan sih ya, tapi mungkin akan terjadi sedikit keterlambatan, terutama pada saat pengirimannya sedang ramai atau si jalannya tuh lagi rame ya. Lalu misal contoh kedua, bayangin ada toko yang lain deh, yang lebih kecil ya, bukan toko yang besar. Yang ini tuh pengibaratan dari sebuah GPU generasi keempat, tapi pakai LAN kali 4, yang ini berarti dia hanya punya 4 truk aja untuk mengirim barang. Nah, karena tadi generasi keempat, yang berarti truknya itu bisa jalan 200 km per jam. Kalau misal jalannya itu udah generasi keempat juga, atau udah bolehin 200 km per jam, kecepatan pengirimannya masih baik-baik aja ya, karena sesuai dengan kecepatan truknya. Tapi kalau misal jalannya itu pakai aturan lama yang maksimal 100 km per jam atau generasi ketiga, otomatis kecepatan pengirimannya akan lebih lambat, dan karena jumlah truknya itu sedikit ya, ini bikin pengiriman jadi makin lebih tersendat. Barangnya jadi numpuk di gudang, pelanggan mulai protes, dan akhirnya toko nggak bisa beroperasi secara maksimal. Dan inilah yang terjadi saat GPU dengan jalur yang terbatas dipasang di slot PCI Express yang lebih lambat. Efeknya akan lebih kerasa daripada GPU dengan LAN yang lebih banyak seperti kali 8 atau kali 16 yang dipasang di interface generasi yang lebih lama. Karena itu tadi ya, tokonya udah kecil, truknya cuma 4, kalau misal lagi macet atau pengiriman barangnya lagi banyak banget, tapi tiba-tiba lewat jalan tol yang masih pakai aturan yang lama, pengirimannya bakal lebih lambat dan barang-barangnya jadi numpuk di gudang dan performanya jadi nggak optimal. Oke, balik lagi ke soal platform AM4 yang dimana walaupun umurnya panjang, tapi tetap saja walaupun bisa di-upgrade sampai generasi yang terbaru, tetap saja memiliki yang namanya limitasi atau keterbatasan ya. Salah satunya adalah generasi PCI Express yang mentok di generasi ketiga untuk motherboard jadul soket AM4. Seperti contoh motherboardnya masih Gen 3 tuh A320, B450, B350, AB350. Yang walaupun kebanyakan motherboard yang pakai chipset tersebut itu bisa di-upgrade ya sampai Ryzen 5000 series yang udah support Gen 4. Tapi ya balik lagi karena motherboardnya nggak mendukung, jadinya otomatis si PCI Express-nya hanya mentok di generasi yang paling bawah, yaitu generasi ketiga. Jadi walaupun pakai GPU yang udah support Gen 4, tetap saja bakal mentok bandwidth-nya di generasi ketiga atau jalan di mode Gen 3 doang, bukan di Gen 4. Nah, karena hal ini kita jadi bingung gitu ya. Apakah kita perlu upgrade motherboard dulu biar support Gen 4 gitu ya, biar bisa jalan GPU Gen 4 secara maksimal, atau nggak perlu karena bisa dibilang buang-buang duit aja gitu, karena emang perbedaan performanya nggak segitu signifikannya. Jadi apakah perlu upgrade atau enggak? Lalu ini juga bikin bingung buat yang sebelumnya pengen upgrade CPU. Seperti misal sebelumnya udah rakit kayak misal dulu B550M sama Ryzen 3 3100 deh, jangan deh 3200G ya misal ya, yang masih Gen 3 juga sama masih pakai GPU. Lalu habis itu dia niat upgrade GPU-nya misal ke 6600 atau 6600 XT atau 7600 gitu ya. Otomatis kan CPU Ryzen 3 3200G-nya tuh karena cuma 4 core 4 thread gitu ya, dan masih arsitektur Zen 2 jadi kurang kenceng. Dia pengen upgrade juga CPU-nya ke misal Ryzen 5000 series. Tapi Ryzen 5000 series yang udah PCI Express generasi keempat itu seperti Ryzen 5 5600 sekarang harganya cukup tinggi cuy, yang dimana dengan harga yang sangat tinggi ini tuh jadi nggak ramah kantong gitu. Budgetnya kan dia terbatas, udah kepake buat upgrade GPU, dananya nggak cukup buat beli CPU yang mahal-mahal. Apakah perlu neken budget GPU buat dialokasikan ke CPU Ryzen 5 5600 atau pilih Ryzen 5 5500 aja yang masih PCI Express generasi ketiga tapi dapat GPU yang kenceng kayak 6600 ataupun 6600 XT? Itu juga bisa jadi hal yang membingungkan gitu ya, karena motherboardnya udah support nih, sebenarnya udah support Gen 4 tapi budgetnya terbatas gitu buat bisa dapat CPU Gen 4 juga, karena budgetnya udah kepake banyak buat beli GPU. Kalau dipikir-pikir juga GPU Gen 4 itu udah rilis dari lama dan banyak GPU modern yang udah pakai interface PCI Express generasi keempat. Kayak misal contohnya adalah Radeon RX 6600 XT dari Power Color. Ini dia Power Color Radeon RX 6600 XT dari seri Red Devil-nya cuy, yang bisa dibilang ini seri yang paling atas atau seri flagship dari Power Color. Untuk spek dasarnya GPU ini pakai Navi 23 ya untuk codename-nya, dengan 2048 stream processor dan dilengkapi dengan 8GB GDDR6 untuk VRAM-nya, dan dia pakai buswidth 128 bit. Ya ini bisa dibilang tipikal GPU kelas menengah. Oke, kita mungkin lihat dulu tampilan luar dari Power Color Red Devil AMD Radeon RX 6600 XT ini, yang kelihatannya keren dan juga ya sangar banget ya, sesuai namanya, setan merah.
Kayak ingat sesuatu kalau setan merah. Anyway, GPU ini punya desain dual slot dan dual fan dengan ukuran yang cukup besar ya untuk GPU dual fan. Karena ukuran fan-nya ini 100 mm cuy. Yang ini sangat membantu untuk membuang panas lebih efisien. Untuk material bodinya terasa kokoh dan premium dengan kombinasi backplate metal yang solid untuk meningkatkan daya tahan dan membantu penyebaran panas dengan lebih baik. Untuk menyalurkan panas juga dia dilengkapi dengan heat pipe 4x6 mm nickel plated copper yang mungkin ini bisa dibilang terlalu OP lah untuk GPU kelas menengah. Oh ya, ada salah satu kelebihan kalau kalian pilih seri Red Devil ini. Kalian bisa lihat pada bagian logo dan juga bagian garis-garis yang kelihatannya mencurigakan ini ya. Dan ternyata garis-garis ini kalau kita pasang GPU ini ke PC kita, dia bakal nyala-nyala RGB coy. Mungkin ya ada yang gak suka, ada yang suka, tapi saya suka karena keren aja. Yang lebih kerennya lagi, ini bisa kalian setting pakai software. Untuk konektor daya sebenarnya 6600 XT itu pakai 1x8 pin doang juga udah cukup ya. Tapi kalau power color dia butuh 1x6 pin plus 1x8 pin power PCI Express. Untuk bagian percolokan duniawi atau output display, di situ ada 1x HDMI 2.1 dan 3x DisplayPort 1.4. Yang ini udah jadi standar untuk main game dengan monitor high refresh rate dan resolusi yang tinggi. Pada akhirnya power color Radeon RX 6600 XT dari seri Red Devil ini pilihan yang sangat menarik ya. Karena yang paling penting selain performa yang mantap dan juga dingin, dia punya RGB dan bisa disetting. Oke, sebelum masuk ke testing, saya mau ngasih sedikit info bahwa pengujian pada video kali ini tuh ada banyak kekurangan gitu ya. Yang pertama, pengujian ini hanya membandingkan generasi ketiga dan generasi keempat dengan CPU yang berbeda cuy. Yang kalau misal mau lebih baik lagi gitu ya pengujiannya, sebaiknya memang pakai CPU yang sama, yang udah Gen 4, tapi dipasangi di motherboard yang masih PCI Express generasi ketiga. Nah, mohon maaf di sini sayangnya saya nggak ada motherboard Gen 3, jadinya saya nggak bisa ngetes CPU yang sama di motherboard yang berbeda, jadinya saya tesnya hanya di CPU yang berbeda tapi motherboardnya yang sama. Tapi banyak data yang bisa diambil karena kita ngetesnya hanya full GPU-nya aja ya, bisa dibilang CPU-nya hampir nggak ada pengaruhnya untuk pengetesan yang lebih ke GPU. Lalu kekurangan kedua adalah pengujian ini hanya dilakukan di resolusi 1080p karena memang segmentasi dari GPU ini adalah untuk gaming di 1080p, dan orang yang udah bisa rakit dengan GPU 1440p ya kayaknya udah nggak mikirin deh soal motherboard mending Gen 3 atau Gen 4. Lalu yang ketiga adalah pengujian ini hanya dilakukan di GPU yang PCI Express generasi keempat tapi hanya kali 8 saja LAN-nya, nggak ada pengetesan di kali 4 dan juga kali 16. Jadi mohon maaf atas keterbatasan pengujian kali ini, tapi ya balik lagi sesuai judul, video ini adalah untuk menjawab apakah kita perlu upgrade ke motherboard yang support PCI Express generasi keempat atau tidak untuk main game di 1080p. Oke, memori saya habis, jadi kita langsung aja masuk ke benchmarknya. Let's go. Oke, seperti biasa yang pertama ada 3D Mark, tapi di sini agak beda karena kita ngecek dulu apakah ini beneran jalan di Gen 3 atau Gen 4. Tentu saja jelas jalan di Gen 3 dan Gen 4 ya. Kalau CPU-nya hanya mendukung Gen 3, dia bakal jalan di Gen 3, dan sebaliknya jika CPU-nya jalan di Gen 4, kalau misal GPU-nya udah Gen 4 ya bakal jalan di Gen 4. Dan dari sini kelihatan juga ya bahwa jika kita pakai CPU Gen 3 atau kita masang GPU di interface generasi yang lebih lama, PCI Express bandwidth-nya akan turun setengahnya, dan di situ untuk yang Gen 3 dapat di 6,67 GB per second, lalu kalau yang Gen 4 dia dapat di 14,26 GB per second. Yang apakah dengan perbedaan bandwidth yang setengahnya bahkan itu 2 kali lebih di bawah generasi keempat, apakah ini bakal berpengaruh pada performa? Nanti kita akan cek aja langsung ya, dan akan bahas di video kali ini. Namun ada keunikan di mana pada saat pengujian tadi ya 3D Mark PCIe bandwidth, di situ yang Gen 3 entah kenapa GPU clock dan juga memory clocknya itu lebih jalan kencang di Gen 3 dibandingin Gen 4. Dan ini mungkin hipotesa saya aja, jadi teman-teman kalau misal ingin mengkoreksi soal ini boleh banget komen di bawah. Nah, asumsi saya yang pertama yaitu bisa jadi ini adalah respon GPU terhadap bottleneck dari bandwidthnya itu sendiri, yang karena dia cuma punya generasi ketiga yang bandwidthnya tuh maksimal di 8 GB per second, kemungkinan GPU mencoba mengkompensasinya dengan meningkatkan si GPU clock tadi sama si memory clocknya, yang tujuannya itu untuk memproses lebih banyak data dalam waktu yang lebih singkat karena bandwidthnya yang terbatas. Lalu asumsi saya yang kedua, kemungkinan ini karena perbedaan CPU, karena jalur PCI Express ini gabung juga ke CPU. Jadi kalau CPU-nya beda, otomatis pada saat pengujian skenario ini kemungkinan si GPU clock dan memory clocknya juga berbeda ya. Karena gampangnya kelihatan banget di situ CPU-nya juga kerja dan ikut andil pada saat benchmark menggunakan 3D Mark PCIe bandwidth ini. Jadi mohon maaf atas keterbatasannya karena saya nggak ngetes di motherboard yang berbeda, saya hanya ngetesnya di CPU yang berbeda, dan ini tuh bakal berpengaruh pada benchmark berikutnya. Tapi pengaruhnya
bedanya sangat kecil sekali bagi benchmark yang lebih ke GPU banget. Contohnya adalah 3D Mark Firestrike dan juga Time Spy, yang kalau kita cek grafik score-nya di situ keduanya ada peningkatan sedikit ya dari generasi ketiga ke generasi keempat. Untuk 3D Mark Firestrike di situ cuman beda 2 poin, sedangkan kalau 3D Mark Time Spy di situ beda 120-an poin. Yang dari sini mungkin kita bisa menduga bahwa semakin tinggi resolusi sebuah game atau aplikasi yang kita jalankan, semakin besar juga bandwidth yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa dilihat dari 3D Mark Time Spy di situ karena Time Spy itu pakai resolusi 1440p, yang dimana dengan resolusi yang lebih tinggi tersebut kemungkinan butuh bandwidth yang besar untuk jalan dengan maksimal. Dan jika dijalankan dengan bandwidth yang lebih rendah, perbedaan performanya akan lebih terasa dibandingkan dengan menggunakan resolusi yang di bawahnya. Namun untuk 3D Mark Stealth Nomad di situ agak unik ya. Perbedaan performanya hanya beda 0,01 fps ya, bahkan lebih tinggi yang generasi ketiga. Tapi ya bisa dibilang atau kita simpulkan ini sama aja ya performanya. Lalu untuk yang 3D Mark Stealth Nomad di situ kelihatan beda 0,4 fps-an ya, yang bisa dibilang ini sangat minim sekali perbedaannya. Oke, itu tadi perbandingan antara Gen 3 dan Gen 4. Kita bahas sedikit soal performa 3D Mark Firestrike dan juga Time Spy dan dibandingkan dengan beberapa GPU pendahulu dan adiknya dan juga Nvidia RTX 4060. Dan menariknya di sini adalah untuk 3D Mark Firestrike di situ walaupun 6600 XT itu udah keluar lama ya dibandingin 4060, dan 4060 itu bisa dibilang lawannya ya 7600 lah ya. Tapi performanya teman-teman bisa lihat hampir mengejar RTX 4060 cuy di sama-sama PCI Express generasi keempat. Tapi untuk resolusi 1440p atau 3D Mark Time Spy ya, skornya cukup beda jauh, 1200-an lebih tinggi RTX 4060. Lalu kalau kita bandingkan dengan beberapa GPU lainnya yang pakai Gen 3, saya hanya ada data yang ini dan paling masuk akal dibandingin sama yang ini, karena kalau kita bandingin sama misal 7700 XT atau misal 6500 XT kayaknya kejauhan ya. Dan teman-teman bisa lihat 6600 XT itu lebih unggul dari 5700 XT, walaupun Radeon RX 5700 XT itu punya GPU cores atau stream prosesor yang lebih banyak dari 6600 XT, yang secara kelas dan juga TGP lebih tinggi 5700 XT. Ini membuktikan bahwa peningkatan dari RX 5000 ke 6000 sangat mantep ya dari segi performa maupun efisiensinya. Lalu kalau kita cek 3D Mark Stealth Nomad di situ agak unik, ketinggalan jauh banget ya 6600 XT, bahkan di bawah 5700 XT untuk 3D Mark Stealth Nomad. Dan ini kemungkinan 3D Mark Stealth Nomad itu butuh atau haus banget sama GPU cores atau stream prosesor pada sebuah GPU, yang bikin GPU kayak 5700 XT walaupun udah tinggalan satu generasi di bawah 6600 XT, di situ kelihatan lebih unggul 5700 XT. Lalu kalau jalan di Gen 3 juga sama aja ya, yang Stealth Nomad di situ lebih unggul 57 XT, tapi kalau yang light, yang ringan bisa dibilang itu lebih unggul 6600 XT. Oke, langsung aja kita masuk ke software productivity, tapi kita nggak ngecek Gen 3 versus Gen 4 ya, karena balik lagi CPU yang saya gunakan itu beda, dan Blender itu kadang di awal-awal render dia juga butuh CPU, yang bikin ini skornya nggak bisa dibandingkan secara langsung ya. Jadi kita hanya bahas 6600 XT-nya aja ini dengan CPU yang sama. Dan kalau kita bandingkan dengan 6600 dan juga 5700 XT di situ, karena 6600 XT itu punya yang namanya ray tracing, jadinya dia bisa nyalain yang namanya HIP-RT dan skornya jauh di atas 5700 XT, walaupun 5700 XT itu punya GPU cores yang lebih banyak. Yang balik lagi, ini peningkatan performa dan efisiensi dari RX 5000 ke 6000 itu jauh sekali ya. Nah, tadi kita juga bisa lihat bahwa selain performa dan juga efisiensi yang lebih baik dari 5000 series, kita juga bisa lihat bahwa video encoder pada Radeon RX 6000 ini jauh lebih baik juga dari 5000 series. Bisa dibuktikan pada skenario video encoding 1080p 30 fps, si 5700 XT-nya itu jauh kalah, bahkan sama 6600 aja itu kalah jauh ya dibandingin 5700 XT untuk 30 fps. Apalagi kalau dibandingin sama 6600 XT, di situ perbedaannya 1 menit lebih ya, 1 menit 22 detik lebih kenceng dari 5700 XT. Oke, kita langsung aja masuk ke gaming ya. Pertama ada Black Myth Wukong, di situ resolusi 1080p. Kita pakai settingan High Ray Tracing Off dan juga High Ray Tracing Low, yang ini sangat berat ya karena Black Myth Wukong itu pakai yang namanya Path Tracing, dan Path Tracing itu belum ramah AMD untuk saat ini. Yang teman-teman bisa lihat hasilnya, perbedaan performa antara PCI Express generasi ketiga dan generasi keempat itu hanya beda 1-4 fps aja. Kita fokus ke yang Ray Tracing Low karena biar meminimalisir kinerja CPU ya, karena CPU-nya di sini kita pakai yang beda, dan ya perbedaan FPS-nya hanya 1 fps saja antara Gen 3 dan juga Gen 4. Next untuk Cyberpunk 2077, kita fokus pada yang pakai Path Tracing dan juga Ray Tracing ya, untuk meminimalisasi atau meminimalisir ya, bakunya sih meminimalisasi ya. Ya, untuk meminimalisasi kinerja
kinerja dari sebuah CPU. Yang teman-teman bisa lihat perbedaan performanya juga nggak signifikan ya. Rata-rata FPS-nya cuman beda 0,7 FPS-an kalau pakai Ray Tracing, dan kalau pakai Ray Tracing Ultra cuman beda 0,6 FPS-an aja. Walaupun ini nggak bisa dibandingkan secara langsung karena CPU-nya bisa dibilang beda ya. Tapi dengan melihat data seperti ini sih, kalau misalkan kita pakai CPU yang sama di motherboard yang berbeda, yang masih Gen 3 versus Gen 4, kemungkinan besar hasilnya juga tidak akan jauh berbeda dan bahkan identik banget ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Jadi mohon maaf atas keterbatasan pengujian kali ini karena saya nggak punya motherboard yang masih Gen 3 ya. Jadi saya nggak bisa ngebandingin dengan CPU yang sama. Maka dari itu sebagai gantinya nanti kita akan bahas di akhir ya, dan mengulik beberapa sumber terpercaya biar kita dapat kesimpulan yang tepat. Lalu kita pengen lihat juga performa dari 6600 XT-nya aja nih. Kalau disandingin sama CPU Gen 3 kayak Ryzen 5 4500. Dan kalau kita bandingin sama 6600, 7700 XT yang di situ saya testing dengan Ryzen 7-nya ya. Dan ada sedikit spoiler dari RX 7600 XT, di situ teman-teman bisa lihat untuk pakai ray tracing dan juga nggak pakai, rata-rata FPS-nya udah cukup playable ya. Tapi sayangnya untuk yang pakai ray tracing ultra di situ cuma dapat di bawah 60 FPS ya, rata-ratanya di 45 FPS. Dan teman-teman bisa lihat ya, 7600 XT di situ punya ray tracing performance yang kelihatannya lebih baik ya daripada RX 6000 series. Karena udah jelas ya, semakin baru generasi, teknologi ray tracing pada sebuah GPU juga makin canggih. Yang bisa dibuktikan juga dengan pada saat pakai ray tracing di situ gap performance antara 6600 XT dan juga 7600 XT sangat jauh ya. Beda sekitar 17 FPS ya. Dan FPS-nya tuh nggak turun jauh ya dibandingin yang nggak pakai ray tracing. Cuman turun sekitar 14 FPS aja. Kalau 6600 XT di situ turun sekitar 31 FPS ya. Yang berarti RT core-nya ini belum secanggih RX 7000 series. Jadinya buat main game yang pakai ray tracing, perbedaan FPS antara pakai dan tidak pakai ray tracing akan lebih jauh terasa kalau kalian pakai RX 6000 series. Oke, kita coba juga game wajib benchmark di situ. RX 6600 XT pakai settingan ultra 1080p dapat rata-rata FPS di 71. Ini sangat playable cuy dibandingin RX 6500 XT dan juga RX 6600. Yang dimana RX 6600 itu sering banget turun di bawah 60 FPS, tapi ya rata-ratanya di 60 FPS. Dan kalau 6600 XT itu rata-ratanya lebih tinggi lagi di 71 FPS. Ini nyaman banget buat main game GTA 5 settingan ultra 1080p walaupun hanya disandingkan dengan CPU macam Ryzen 5 4500. Lalu ada game kompetitif yaitu PUBG Steam. Di situ teman-teman bisa lihat ya, rata-rata FPS-nya sangat tinggi cuy dibandingin RX 6600, yaitu ada pada 109 FPS walaupun ini hanya disandingkan dengan CPU macam Ryzen 5 4500 doang cuy. Tapi rata-rata FPS-nya sudah sangat playable untuk main game kompetitif macam PUBG Steam ini di settingan ultra. Ini kalau misal CPU-nya lebih kencang lagi dan mainnya di medium aja, ini bakal lebih kencang lagi. Oke, tadi kita sempat mention ya bahwa semakin kecil LAN, perbedaan performa gaming pada saat pakai generasi PCI Express yang di bawahnya akan lebih terasa dibandingin VGA card yang punya LAN banyak ya, kayak misal kali 8 apalagi kali 16. Dan itu bisa dibuktikan oleh GPU ini, yaitu RX 6500 XT yang saya temukan datanya di Tech Power Up di situ ya, yang kelihatan performanya itu turun jauh banget ya, dengan rata-rata penurunan sekitar 13% ya kalau pakai PCI Express generasi ketiga. Apalagi kalau misal pakai PCI Express generasi kedua cuy, itu berarti seperempat bandwidthnya bakal kepotong, yang itu performanya kita bisa lihat anjlok drastis sekitar 34% lebih rendah dibandingin pakai yang native kali 4 generasi keempat. Nah, keterbatasan ini sangat berdampak terutama pada game-game yang sering banget kayak nge-load tekstur dan sering transfer data antara CPU dan juga GPU. Nah, contoh gamenya itu kata Tech Power Up kayak game-game yang pakai DX12 dengan fitur seperti ray tracing atau beberapa game yang sering memanfaatkan VRAM secara intensif. Dan balik lagi cuy, 6500 XT itu cuman punya VRAM yang kecil, 4GB doang. Yang 4GB untuk main game 1080p itu sering banget penuh ya VRAM-nya, terutama pada resolusi 1080p ke atas ya. Yang ini bikin stuttering parah karena data yang harusnya ada di VRAM harus dialihkan ke RAM sistem melalui jalur PCIe yang sempit. Lalu kalau 6600 XT gimana bang yang punya LAN kali 8? Apakah masih aman di Gen 3? Kita baca lagi dari Tech Power Up di situ, 6600 XT kalau dipasangin di Gen 3, rata-rata kehilangan performanya tuh cuman 2% doang ya untuk rata-rata atau kebanyakan game. Kalau misal pakai yang Gen 2, penurunan performanya tuh sekitar 7% ya di generasi kedua. Yang ini tuh nggak separah yang 6500 XT dengan jalur kali 4 tadi ya, yang sampai 34% cuy. Penurunan performanya jika dipasang di bandwidth yang seperempatnya tadi. Dapat disimpulkan bahwa 6600 XT ini masih cukup aman lah digunakan untuk motherboard yang masih pakai PCI
PCI Express generasi ketiga. Karena perbedaannya tuh sangat kecil cuy. Dan hanya beberapa game yang perbedaannya tuh cukup kerasa. Lalu kalau misal 5700 XT gimana bang yang pakai LAN kali 16? Kita bisa simpulkan melalui data dari Tech Power Up, perbedaan performanya nggak terlalu kerasa. Radeon RX 5700 XT itu kan pakai PCI Express generasi keempat kali 16. Kalau dipasang di Gen 3 kali 16, perbedaan performanya bisa teman-teman lihat hanya 1% bahkan kurang ya. Lebih rendah dari yang native-nya di Gen 4 kali 16. Bahkan kalau misal jalan di generasi 3 kali 8, yang ini tuh setara dengan Gen 4 kali 4, penurunan performanya hanya sekitar 2% aja. Nah, dari ketiga GPU tadi kita bisa lihat ya, semakin kecil si LAN dari PCI Express sebuah GPU tersebut, semakin besar juga pengaruh performa pada penggunaan PCI Express generasi yang lebih lama. Nah, tapi kan tadi itu AMD doang bang. Gimana kalau kubu hijau? Apakah juga berpengaruh? Secara umum kita lihat juga deh ya, dari testing Tech Power Up identik aja sih ya antara pakai Gen 4 dan juga Gen 3. Karena LAN dari kedua GPU tersebut adalah kali 16, bukan kali 4 macam 6500 XT. Kali 8 aja tadi perbedaan performanya nggak terlalu kerasa ya, apalagi kali 16. Yang kita bisa simpulkan dari data yang kita bahas tadi, baik merah ataupun hijau, kalau misal LAN-nya itu banyak, minimal kali 8, dampak dari penggunaan PCI Express generasi yang lebih lama akan sangat sedikit kerasa atau bahkan nggak ngaruh ya, atau nggak kerasa lah, atau kecil banget dampaknya dibandingin pakai LAN yang lebih dikit. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa GPU yang pakai LAN kali 4 tuh dikit banget ya, dibandingin GPU yang pakai LAN kali 8 maupun kali 16. Oke, tadi saya juga bilang bahwa RX 6000 series itu encodernya sudah bagus dan udah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan ini dibuktikan pada saat video recording pakai H264 10 Mbps dan H265 5 Mbps. Teman-teman bisa lihat hasilnya itu cukup tajam pada saat rekam Cyberpunk 2077, baik pakai H264 maupun H265. Walaupun sayangnya dia belum support AV1 ya. AV1 itu supportnya di RX 7000 series. Dan mungkin ini kurang realistis ya, atau terlalu burik lah buat misal streaming di YouTube atau mungkin buat recording ngebuat konten gaming ya. Jadinya saya naikin juga bitrate-nya ke yang udah cukup lah buat kebutuhan recording maupun streaming, yaitu H264 di 30 Mbps dan H265 di 10 Mbps. Karena memang H265 itu kualitasnya 1:2 sampai 1:3 ya dengan H264. Dan teman-teman bisa langsung aja melihat hasilnya bahwa ini oke dan tajam banget sih ya. Pas ada kamera movement juga ini nggak ada artefak atau hal-hal yang bikin sakit mata lainnya. Oke, kita coba lihat juga average GPU temperatur di situ untuk pada saat bermain game PUBG Steam. RX 6600 XT itu rata-rata GPU temperaturnya ada pada 68 derajat Celcius dan rata-rata GPU hotspotnya itu atau titik yang paling panas pada sebuah GPU ada pada 88 derajat Celcius. Ini lebih baik daripada 5700 XT yang walaupun 5700 XT di situ mainnya di resolusi 768p, tapi efisiensinya lebih baik 6600 XT. Bahkan kalau dibandingin sama 6600 polosan dari Gigabyte Eagle yang punya triple fan, di situ GPU temperaturnya juga mirip-mirip ya, sama 6600. Yang secara performa kita bisa lihat tadi 6600 XT tentu saja di atas 6600. Yang ini juga membuktikan bahwa cooling dari Power Color Red Devil ini sangat mantap. Lalu maksimum GPU temperatur ada pada 71 derajat Celcius dan hotspotnya ada pada 91 derajat Celcius. Lagi-lagi lebih baik daripada ASRock Challenger di Radeon RX 5700 XT. Dan GPU powernya juga mengesankan di situ ya. Rata-rata ada pada 114 watt yang dimana itu sedikit di bawah 5700 XT yang pada saat bermain di resolusi 768p. Dan maksimum GPU powernya ada pada 119 watt. Oke, saya mau bahas dikit soal AMD Radeon RX 6600 XT yang sayangnya dari seri Red Devil ini udah nggak ada yang barunya. Sama halnya dengan seri yang lain juga 6600 XT ini nggak ada yang barunya cuy. Jadi mau nggak mau belinya yang second, dan kalian tahu sendiri resiko membeli barang second itu seperti apa. Jadi do it at your own risk. Balik lagi ya. Walaupun begitu kita melihat harga bekasnya ini cukup menarik ya. Kalau
kita mengesampingkan bekasnya ya. Jadi kita mengesampingkan beberapa hal negatif dari pembelian barang second tuh, ini harganya menarik banget. Cuman sekitar 2,5 jutaan aja udah bisa dapat performa di atas RTX 3060 cuy. Selain itu encodernya juga jauh lebih baik daripada Radeon RX 5000 series, yang ini bisa dibilang udah nggak ada alasan buat pilih Radeon RX 5000 series lagi buat di tahun 2025 ini. Jadi bisa dipakai lah buat streaming ataupun editing dengan cukup nyaman. Meskipun memang belum sebagus Radeon RX 7000 ke atas. Nah, Radeon RX 6000 series juga awal mula atau pertama kalinya ada ray tracing pada seri AMD Radeon, yang dimana ray tracing ini selain buat game juga cukup membantu buat rendering di Blender dan beberapa aplikasi lain yang bisa memanfaatkan ray tracing atau RT Core ini. Dari segi desain juga RX 6600 XT dari Power Color Red Devil ini keren banget sih ya, karena bisa dibilang ini merupakan kelas yang flagship atau yang paling tinggi dari seri Power Color, dan harga secondnya juga terjangkau, jadi nanggung aja, mending pilih seri Red Devil daripada seri yang di bawahnya. Tapi balik lagi, kalau teman-teman misal takut membeli barang second karena ada masalah garansi, resikonya besar, takut baru dipakai bentar tiba-tiba bermasalah karena memang barang second tuh kita nggak tahu sebelumnya dipakai apa aja ya, jadi resikonya sangat besar. RX 6600 non XT bisa jadi pilihan yang menarik, walaupun performanya sedikit di bawah RX 6600 XT, tapi garansinya lebih terjamin lah. 3 tahun coy, garansi 3 tahun dibandingin garansi barang second paling cuman 7 hari sampai 1 bulan doang. Sangat-sangat jauh lebih aman beli barang baru daripada barang second. Oke, gimana menurut teman-teman performa dari Radeon RX 6600 XT dari Power Color Red Devil ini? Dan mungkin kita langsung aja bahas ya, apakah worth it upgrade ke Gen 4 dari motherboard jadul gitu ya? Apakah kita perlu mengeluarkan duit untuk upgrade motherboard yang support Gen 4? Atau apakah kita perlu beli CPU yang support Gen 4? Atau nggak usah? Mending tetap diem di Gen 3 aja karena memang budgetnya terbatas. Oke, banyak pengguna platform AM4 seperti A320M, B450M yang belum support Gen 3 itu tetap atau bisa dibilang nggak upgrade ke motherboard yang lebih baru. Mengingat motherboard yang udah mendukung Gen 4 itu harganya cukup tinggi ya, walaupun murah juga sih, yang seperti B450M HDV kalau nggak salah ya. Itu murah banget cuy, di bawah 1 juta udah dapet ya. Tapi apakah rela mengeluarkan 800.000 untuk kaum kerehore? Sepertinya tidak ya, mending buat upgrade RAM atau mungkin upgrade CPU bahkan, atau mungkin nabung-nabung buat upgrade GPU aja. Jadi masih nge-stuck atau tetap di A320M atau B450M. Karena mengingat tadi kita lihat gitu ya, peningkatan atau perbedaan performanya tuh gak beda jauh ya. Kalau khusus di 6600 XT di resolusi 1080p untuk beberapa game dan benchmark tadi ya. Tapi balik lagi, ini hanya saya tes di LAN kali 8 aja. Karena perlu diingat juga ada beberapa skenario di mana peningkatan bandwidth dari Gen 3 ke Gen 4 ini benar-benar memberikan keuntungan yang cukup besar ya, terutama pada GPU yang pakai LAN-nya cuman kali 4. Tapi perlu diingat juga bahwa GPU yang pakai LAN kali 4 juga cuman sedikit cuy. Seingat saya cuman 6500 XT aja, dan GPU kelas bawah lainnya ya. Jarang banget GPU kelas menengah seperti 6600, 7600, 4060, 3060 itu pakai LAN kali 4 ya. Minimal banget pakai LAN kali 8. Yang kita lihat perbedaan performanya tadi untuk main game 1080p itu bisa dibilang nggak jauh ya perbedaan performanya. Jadi pada akhirnya memang untuk yang budgetnya terbatas dan masih pikir-pikir apakah mending upgrade motherboard atau CPU yang support Gen 4 atau tidak perlu, kayaknya nggak perlu sih ya buat upgrade ke generasi keempat kalau misal budgetnya terbatas banget. Loh, tapi bang, PCI Express kan juga ngaruh ke kecepatan SSD, nanti nggak bisa dapat SSD Gen 4 dong. Nah, walaupun kita ketahui juga bahwa Gen 4 itu SSD-nya udah murah-murah ya, yang dimana kita kayaknya nggak perlu mikirin beli Gen 3 lagi di zaman sekarang ya, karena balik lagi Gen 4 itu udah murah-murah ya. Dan pekerjaan yang butuh SSD yang kencang ini adalah salah satunya video editor ya, yang ngedit di resolusi 4K mungkin. Nah, ini beda cerita ya, bisa dibilang profesional video editor yang udah ngedit di 4K sih kayaknya nggak bisa atau nggak perlu mikirin mending upgrade ke Gen 4 atau pilih motherboard Gen 4 ya, karena memang budgetnya udah mencukupi. Dan kalaupun budgetnya terbatas, SSD Gen 3 dan kita ngedit di Gen 3 itu masih bisa dibilang, dari pengalaman saya pribadi ngedit 4K, walaupun 4K-nya bukan yang 10-bit 422 ya, 4K biasa, 4K 30 FPS-an, itu pakai NVMe Gen 3 masih nyaman-nyaman aja. Baru kedepannya kalau misal, wah ini storage sudah mau penuh, project udah terlalu banyak, SSD udah harus ganti, baru rencanain upgrade ke generasi keempat biar support SSD NVMe generasi keempat juga. Kalau buat kebutuhan gaming gimana bang? Kalau buat kebutuhan gaming sih SSD NVMe Gen 3 dan Gen 4 buat loading game, buat mainin gamenya, itu perbedaannya nggak terlalu kerasa ya. Kecuali kalau misal SSD yang di Gen 2 doang atau generasi keempat
atau generasi ketiga deh, tapi cuman jalan di lane kali 2, itu bakal kerasa banget perbedaannya dibandingin yang kali 4. Tapi kan karena PC gaming itu rata-rata NVMe-nya kali 4 semua ya, dan rata-rata juga minimal SSD NVMe juga Gen 3. Itu buat main game perbedaan antara Gen 3 dan Gen 4 tuh nggak terlalu jauh. Jadi ya masih oke lah pakai Gen 3. Tapi kalau buat booting sih SSD Gen 4 tuh saya merasakan perbedaannya. Itu kenceng banget ya dibandingin Gen 3. Walaupun Gen 3 juga kenceng, tapi Gen 4 nih kayak lebih mulus gitu ya. Sekitar 2-3 detik lebih cepat daripada Gen 3. Tapi balik lagi itu saya testingnya di motherboard CPU yang berbeda ya. Bisa jadi datanya berbeda juga di motherboard dan CPU yang sama, tapi cuman beda si SSD-nya doang. Oke, kita karena sudah melebar ke SSD, kita langsung saja masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman misal pertama punya motherboard Gen 3 macam A320M atau B450M, jangan upgrade ke motherboard Gen 4 di generasi yang sama kayak B550M. Mending budgetnya dipakai buat upgrade GPU aja. Karena kebanyakan GPU memang pakai lane kali 8 ke atas, yang dimana dengan lane kali 8 ke atas, perbedaan performa antara PCI Express generasi keempat dengan generasi ketiga tuh dikit banget. Hampir nggak ada bedanya. Jadi kalau misal mau upgrade motherboard ke yang lebih baru, yang lebih future proof, mending nanti aja, nabung dulu, nanti bisa langsung upgrade ke AM5 atau LGA 1700. Oh ya, ini juga berlaku buat teman-teman yang pakai kubu biru, yaitu pakai motherboard chipset H310M maupun H410M. Lalu kalau misal teman-teman udah punya SSD Gen 4 ataupun mau beli SSD Gen 4 yang harganya tuh beda tipis dari Gen 3, nggak apa-apa, pasang aja dulu di motherboard yang Gen 3. Walaupun speednya juga bakal ke limit, tapi ya balik lagi cuy, daripada upgrade ke motherboard Gen 4 di generasi yang sama, mending nanti aja tabung dulu buat upgrade ke AM5 atau LGA 1700. Kalau buat yang rakitan PC Kerehore gimana bang? Saya saranin langsung pilih B550M aja daripada B450M maupun A520M yang masih PCI Express generasi ketiga, karena harganya kompetitif banget dibandingin motherboard Gen 3 di tahun 2025 ini. Sama halnya juga dengan kubu biru, pilih aja langsung H610M daripada LGA 1200. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.